إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونشكره ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد ومن والاه ومن تبعه إلى يوم القيامة لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق التقوى فقد فاز المتقون وقال تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى أيضا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى صدق الله العظيم وصدق رسول حبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Jamaah Masjid Jami Al-Aqsa Bintaro rahimakumullah. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Rabbul Jalal wal Ghafur yang telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat, di antaranya nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, wabil khusus nikmat iman dan Islam. Salawat bersalam semoga tercurah limpahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita bisa silaturahmi kembali berkumpul dalam rangka melaksanakan kewajiban kita yaitu salat Jumat. Dan melalui khutbah Jumat yang singkat kali ini khatib berwasiat kepada diri pribadi dan yang berhadirin, marilah kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Terlebih-lebih pada saat ini kita sedang mengikuti diklat Ramadan yang SK-nya Al-Baqarah 183. Mudah-mudahan kita masuk orang-orang yang berhasil menggapai derajat muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Ibadah Allah rahimakumullah, landasan khutbah singkat kali ini adalah tafsir surat Al-A'la ayat 14 dan 15 sebagai kunci untuk menggapai kebahagiaan hakiki. Apa itu bahagia hakiki? Bahagia hakiki adalah bahagia yang abadal abidin wa dahrud dahin, bahagia yang selama-lamanya. Bahagia bukan hanya ketika kita masih muda, ketika sudah tua pun kita merasakan kebahagiaan hidup ini. Bahagia bukan hanya ketika kita masih dinas, masih kerja, sudah pensiun pun kita merasakan kebahagiaan. Bahagia bukan hanya di dunia, juga bahagia di akhirat kelak. Apa itu kunci bahagia? Allah sudah memberikan kepada kita kunci bahagia dalam surat Al-A'la ayat 14-15 yang dibacakan dalam mukadimah tadi. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Sungguh berbahagia man tazakka, orang yang membersihkan dirinya. Sesuai dengan tujuan ibadah puasa yang disampaikan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, bahwa puasa itu adalah tazkiyatun lil badan ay lin nafsi. Puasa adalah membersihkan badan kita, membersihkan jiwa raga kita, membersihkan badan kita dari berbagai macam penyakit. Sehingga Nabi mengatakan sumu tasihu, puasalah kalian pasti sehat. Juga puasa membersihkan min amradil qalbiyah, dari penyakit-penyakit batin. Tentunya ini harus kita jaga. Jangan sampai hanya kita puasa bisa menjaga penyakit-penyakit batin, setelah ibadah puasa pun kita jaga. Apa di antara penyakit batin? Salah satu di antaranya adalah riya, ingin kelihatan dalam beribadah. Mari kita bersihkan sifat riya ini, sebab kalau kita beribadah diiringi dengan riya, Allah mengumpamakan dalam surat Baqarah ayat 264, kama salis sofwanin ahli turabun ba'asobahu wabilun fatarasallah, seperti debu di atas batu yang licin, lalu debu tadi tertimpa oleh hujan yang lebat. Bagaimana nasibnya debu tadi? Tentu hilang, berhamburan. Begitu juga ibadah kita, baik puasa, tarawih, tadarus Al-Quran, infak dan lain sebagainya, kita harus niatkan lillahi ta'ala. Karena kalau diiringi dengan riya, ingin kelihatan orang lain, sum'ah, ingin kedengaran orang lain, maka pahala kita hilang di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga yang lainnya, penyakitnya akan menghancurkan amal kita, itu sifat hasud. Penyakit batin sifat hasud ini pun bisa menghancurkan amal kita. Nabi mengatakan iyyakum wal hasada,
jauhilah sifat hasud. Fa innal hasada ta'kul hasanat. Hasud itu akan menghabiskan kebaikan kita. Kama ta'kulun naru al-hataba, seperti api memakan kayu bakar. Coba kita bayangkan kalau kayu bakar dimakan oleh api, hancur. Begitu juga kebaikan kita. Berbagai macam kebaikan yang kita lakukan di Ramadan akan hancur kalau kita punya penyakit hasud. Oleh karena mari dengan Ramadan sesuai dengan tujuan puasa yang disampaikan oleh Ibnu Katsir untuk membersihkan jiwa raga kita dari noda dan dosa, penyakit batin, penyakit zahir maupun penyakit batin. Yang kedua, qad aflaha man tazakka. Menurut Imam Khazin dalam tafsirnya adalah sungguh berbahagia orang membersihkan dirinya bi shadaqatil fitri, dengan zakat fitrah. Mari kita laksanakan zakat fitrah dengan sebaik-baiknya. Menurut Imam Syafi'i, biqutil balad, dengan makanan pokok. Kalaupun pakai dengan uang, maka kita harus sesuaikan dengan makanan pokok yang harga atau makanan pokok yang kita makan. Tentunya yang terbaik untuk kita semua. Jangan sampai ketika kita makan pokok sehari-hari dengan beras atau yang baik, ketika kita zakat menggunakan dengan yang kurang baik. Nauzubillah. Berikutnya, qad aflaha man tazakka. Menurut penafsiran Imam Samarqandi dalam tafsirnya, sungguh berbahagia orang yang membersihkan dirinya bi shadaqatil mali wa man taba minaz dzunub, dengan mensedekahkan atau menzakatkan harta kita. Jangan sampai ketika kita punya harta yang sudah melimpah luas, lalu kita tidak mau menginfakkan, menzakatkan harta kita. Sebab kalau kita tidak mau menginfakkan harta kita, maka harta kita otomatis akan menjadi kotor. Karena zakat itu artinya membersihkan. Kalau harta kita kotor, nanti dimakan oleh kita, oleh anak kita, oleh keluarga kita, akan menjadi penyakit. Penyakit itu ada dua, ada penyakit zahir atau penyakit batin. Na'udzubillah, semua na'udzubillah. Dan kita yakin apa yang kita infakkan, apa yang kita keluarkan, Allah akan balas dengan berlipat ganda, sebagaimana Allah berjanji dalam surat Baqarah ayat 261, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang yang menginfakkan jalan Allah seperti satu butir bertumbuh sampai 700. Allah melipat gandakan dari 1 sampai 700 kali lipat. Bahkan wallahu yudha'ifu liman yasha, Allah akan melipat gandakan pahala orang yang Allah kehendaki. Terlebih-lebih di bulan Ramadan, al-amal mudha'afun, amal lipat gandakan. Mari kita berlomba-lomba fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Terlebih-lebih masjid kita sedang ada dalam pembangunan. Mari kita berlomba-lomba, man bana masjidan banallahu baitan fil jannah. Siapa orang yang membangun masjid, maka Allah akan membuat bangunan yang indah nanti di surga. Ibadallah rahimakumullah, ingat dengan janji Rasul, mana fasad sadaqatun min malin, tidak akan berkurang harta yang dipakai sedekah, bal yazdad, akan tetapi semakin bertambah, semakin berkembang, semakin subur. Ibadallah rahimakumullah. Namun sebaliknya, kalau seseorang sudah tidak mau memberikan sebagian hartanya dari Allah, maka hartanya akan hancur. Bahkan malaikat ditugaskan oleh Allah, dua malaikat. Yang pertama, malaikat mendoakan, Allahumma a'ti munfiqan khalafan, ya Allah, berikanlah orang yang infak pengganti yang lebih baik. Sebaliknya, Allahumma a'ti mumsikan talapan, ya Allah, berikanlah orang yang tidak mau memberi kehancuran. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Doa mana yang tidak dikabulkan kalau yang mengucapkannya berdoa adalah malaikat? Oleh karena harus kita perhatikan hal ini semua. Mari kita gapai kebahagiaan hakiki man tazakka bi shadaqatil mali, dengan zakat mal. Jangan kalah dengan mall. Setiap bulan kita belanja dengan keluarga ke mall, ke pasar dan sebagainya. Sementara setahun sekali untuk membersihkan harta kita, kadang kita susah untuk melakukannya. Nauzubillah. Selanjutnya kata Syekh Samarqandi, sungguh bahagia orang membersihkan dirinya, man taba minaz dzunub, orang yang sanggup bertaubat dari noda dan dosa. Kita semua pasti merasa banyak dosa. Bahkan dalam kitab Nasaihul Ibad karangan Nawawi Al-Bantani, kita harus merasa zayyinu anfusakum bil ma'siyah wa la tuzayyinu anfusakum bit ta'ah. Kita harus merasa banyak maksiat, banyak dosa. Jangan merasa banyak ibadah. Kalau kita merasa banyak ibadah, nanti kita akan timbul rasa sombong, takabur. Tapi kalau kita merasa banyak dosa, kita akan banyak beristighfar dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih-lebih bulan Ramadan adalah syahrul maghfirah, bulan yang penuh ampunan. Ada doa khusus yang diajarkan oleh Rasul kepada Siti Aisyah.
Terlebih-lebih kita akan menghadapi sebelum akhir Ramadan. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Silakan perbanyak doa itu agar kita dimaaf oleh Allahumma, ya Allah, innaka sesungguhnya Engkau afuwun, maha pemaaf, karimun, maha mulia, tuhibbul afwa, Engkau mencintai, menyukai untuk memaafkan. Fa'fu anna, ya Allah, maafkanlah kami. Allah sangat senang kepada hambanya yang meminta maaf, bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dianalogikan dulu ada seorang sahabat yang ketinggalan, yang kehilangan unta berikut bawaannya. Dia mencari ke barat, ke timur, utara, selatan, tidak ketemu. Saking capeknya mencari unta dan barang bawaannya hilang, dia ketiduran. Setelah bangun tidur, ternyata untanya ada kembali, lengkap dengan barang bawaannya. Sahabat tadi merasa bahagia dan girang. Kata Nabi, Allah lebih bahagia ketika ada seorang hambanya yang tadinya jauh dari Allah lalu kembali kepada Allah dibanding dengan orang yang kehilangan unta dan bawaan ketemu kembali. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Selanjutnya dalam tafsir Al-Mawardi, qad aflah man tazakka, sungguh berbahagia orang membersihkan dirinya, manizdada khairan wa salahan, orang-orang yang sanggup menambah kebaikan dan kemaslahatan. Setelah di siang hari kita melaksanakan ibadah puasa, malam hari kita sholat tarawih, witir, dan dilanjutkan dengan sholat tahajud setelah kita sahur atau sudah sahur, setelah bangun tidur, itu adalah sebagai tanda dan nambah kebaikan dan kemaslahatan. Setelah kita menyelesaikan puasa yang wajib, mudah-mudahan nanti di bulan Syawal kita lanjutkan dengan puasa yang sunnah. Siapa orang yang puasa di bulan Ramadan semua bisa bisitin min Syawal, kemudian melanjutkan dengan 6 hari bulan Syawal, karena kasih yang hari, maka seperti puasa satu masa. Luar biasa. Setelah kita melaksanakan ibadah yang wajib, zakat yang wajib atau sedekah yang wajib, zakat fitrah, zakat mal, lanjutkan dengan sedekah yang sunnah. Setelah kita melaksanakan kewajiban kita, salat yang fardu, lanjutkan dengan salat sunnah. Kenapa? Karena salat sunnah jabrun lima patah. Ulama fikih mengatakan salat sunnah itu ibarat menambal kekurangan dalam ibadah kita. Kita merasa ibadah ini belum sempurna. Untuk menyempurnakan salat kita, kewajiban kita yang wajib, maka disempurnakan dengan sunnah. Ibadah Allah rahimakumullah. Inti dari ayat yang kita baca tadi, qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih masya, ini adalah kunci kebahagiaan yang hakiki di dunia wal akhirah, kebahagiaan selama-lamanya. Dan tentunya kalau kebahagiaan ini ingin kita gapai, maka bukan hanya di bulan Ramadan kita berinfak, bersedekah, bukan hanya di bulan Ramadan kita bertobat, bukan hanya di bulan Ramadan kita memakmurkan masjid, beriktikaf di masjid, membantu orang-orang lemah, melaksanakan ibadah-ibadah yang sunnah. Di bulan suci Ramadan kita akan laksanakan, karena dalam kewajiban Ramadan dari surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 187 itu semuanya diakhiri dengan fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu adalah hal istiqbal, menunjukkan kepada sekarang dan akan datang. Kita merasakan dengan puasa bahagia. Kalau kebahagiaan ini ingin kita lanjutkan, maka lanjutkan dengan puasa yang sunnah. Begitu juga yang lainnya. Itu saja yang disampaikan dalam kesempatan khutbah singkat kali ini. Semoga bermanfaat untuk khotib pribadi dan umumnya untuk hadirin. Barakallahu li wa lakum bima fihi min ajril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin muslimat fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. الحمد لله الواحد القهار العزيز الجبار وكر الليل على النهار تبصرة لذوي القلوب والأبصار أشهد أن لا إله إلا الله البر الرحيم الرؤوف الكريم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآل كل وسائر الصالحين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون وأحثكم وإياي على طاعة الله وطاعة رسوله في كل وقت لعلكم تفلحون وقال تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وبقوله يهتدي المهتدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وبارك وسلم ورضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين آمين يا الله يا رب العالمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم اغفر أمة سيدنا محمد اللهم سلم أمة سيدنا محمد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.